Mutia Nurul Anissa merupakan alumni Universitas Padjadjaran dan lulus profesi nurse pada tahun 2019. Lalu ia sempat mengikuti tes CPNS dengan formasi administrator kesehatan dari Kementerian Kesehatan sembari menunggu surat tanda registrasi atau STR selesai diproses. Kemudian saat COVID-19 masuk ke Indonesia, Mutia mulai menjadi relawan COVID-19 Kabupaten Bandung sejak bulan April tahun 2020 hingga saat ini. Halo semua, selamat datang di Ngopi, ngobrol pagi sambil minum kopi. Berjumpa lagi dengan saya, Adinda Aulia, yang tentunya akan membuat pagi kalian menjadi lebih semangat dan happy tentunya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 di Indonesia ini sudah menjadi pandemi, di mana penyebarannya terus meningkat dari hari ke hari. Nah, kita juga sudah melakukan lockdown, karantina mandiri, dan sebagainya. Dan sekarang ini, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1 tahun. Ini kita juga sudah menerapkan new normal, yaitu di mana new normal ini merupakan kebijakan dari pemerintah agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan salah satu relawan yang menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Bandung. Kira-kira siapa ya? Yuk kita langsung panggil aja. Selamat datang kepada Mutia Nurul Anissa. Hai Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Mbak Mutia ini merupakan salah satu relawan COVID-19 di Kabupaten Bandung ya Mbak. Kalau boleh tahu di mana sih tempatnya? Masih terduga COVID-19 di Kabupaten Bandung itu sendiri letaknya di Kecamatan Bala Endah. Jadi itu adalah gedung dari tenaga Disnaker, gedung BLK. Kemudian sekarang dijadikan sarana isolasi itu sendiri. Kalau boleh tahu, kenapa sih dulu tuh Mbak memilih untuk menjadi relawan COVID-19? Padahal kan dulu tuh kedengarannya masih serem banget gitu ya Mbak. Kayak informasinya juga tentang virus ini tuh masih sedikit. Itu tuh gimana sih Mbak? Sebetulnya sih alasan awal saya masuk bergabung menjadi relawan tenaga kesehatan di COVID-19 ini karena ya waktu itu saya memang baru lulus pendidikan profesi nurse tahun 2020 dan saya sudah mengurus STR mengikuti uji kompetensi itu sekitar akhir Januari itu saya baru selesai mengurus itu semua dan di akhir Februari juga bertepatan dengan pandemi ini masuk ke Indonesia ya sekitar akhir Februari gitu. Terus saya karena melihat di televisi tenaga kesehatan itu menjadi garda terdepan, saya merasa terpanggil aja gitu Mbak, jadi pengen aja gitu membantu sebagai tenaga kesehatan kayak panggilan jiwa aja gitu. Nah kan pandemi ini tuh sudah dari tahun 2020 ya kan ya Mbak di Indonesia itu. Iya betul. Kalau menurut Mbak sih gimana sih perkembangannya dari pandemi ini dari 2020 sampai sekarang? Untuk perkembangannya itu sendiri, kalau di Indonesia kan kasusnya cenderung meningkat ya, terus meningkat dari awal masuk, yang awalnya kasusnya 3 ya yang sampai bikin se-Indonesia heboh, sampai di mana-mana pokoknya heboh yang pada belanja-belanja itu ya, dari 3 itu terus meningkat sampai ratusan ribu, sampai sekarang jutaan kalau di keseluruhan Indonesia itu sendiri. Cuma kalau di Kabupaten Bandung kasusnya itu awal masuk Kabupaten Bandung itu sekitar bulan April dan jumlahnya itu 4 orang. Itu adalah satu keluarga, ayah ibu dan 2 anak. Kemudian dari bulan April itu sampai bulan Juli pertengahan itu meningkat, kemudian menurun lagi. Dan pada saat Agustus pertengahan sampai tahun ini, sampai 2021 ini, sampai Februari kemarin itu masih meningkat sih kasusnya. Untuk bulan Maret ini sendiri kasusnya udah lumayan turun lah, cuma saat ini sih udah mulai naik lagi sih karena udah libur kemarin. Jadi pasien yang di sana itu apakah pasien yang dengan gejala ringan kah atau dengan yang parah banget gitu Mbak, atau yang seperti apa sih? Oh kebetulan karena namanya juga sarana isolasi terduga COVID-19 terduga kan ya, jadi masih di angka pasien dengan kategori biru dan hijau. Jadi kategori biru dan hijau itu pasien dengan tanpa gejala ataupun non gejala ringan, jadi tidak perlu perawatan intensif seperti harus memerlukan ventilator, tidak. Jadi pasien-pasien dengan batuk, pasien-pasien dengan pilek yang seperti itu, tidak sampai yang sesak nafas, yang demam itu tidak masuk kategori untuk isolasi. Menurut Mbak gimana sih tanggapan Mbak tentang pandemi ini yang nggak kunjung berakhir gitu, rasanya kayak lama banget gitu Mbak? Ya sebagai tenaga kesehatan sendiri
mengorbankan segalanya gitu, bahkan nyawa mereka sendiri gitu. Dan melihat masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah setahun. Nah, selama setahun itu gimana sih cerita tentang suka dukanya sebagai relawan itu? Untuk sukanya sendiri itu banyak sih, seperti ya kalau secara umum bisa nambah pengetahuan tentang COVID yang tadinya nggak tahu kan. Kalau misalkan kita nggak berkecimpung di COVID mungkin nggak akan belajar gitu tentang COVID, nggak akan ada pengetahuan baru. Terus melihat pasien-pasien itu Mbak pada pulang gitu setelah isolasi sembuh bebas dari virus, terus pulang ketemu keluarganya, itu kayak kesenangan tersendiri aja gitu. Jadi pas lihat mereka seneng gitu, wajahnya senang ketemu keluarganya, ketemu teman-temannya, itu kebahagiaan tersendiri lah. Untuk sedihnya itu tadi, karena lihat teman-teman sejawat tenaga kesehatan banyak yang mengorbankan diri mereka sendiri gitu untuk pandemi ini. Pasti sedih banget ya Mbak. Apa sih harapan Mbak ke depannya untuk kita, tenaga medis, dan juga masyarakat umum seperti itu? Untuk tenaga medis ya yang paling pasti saya mendoakan yang terbaik, semoga selalu diberi kesehatan, semoga tidak ada lagi korban. Maksudnya tuh bukan korban ya maksudnya tuh ada ya, tidak ada lagi yang berguguran gitu karena pandemi ini. Semoga tenaga medis selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberi kebahagiaan dalam bekerja. Semoga untuk masyarakat sendiri, semoga masyarakat kita bisa semakin patuh melaksanakan protokol kesehatan, bisa semakin sadar dan aware kalau pandemi ini tuh nggak akan selesai kalau bukan kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi seperti yang sudah kita dengar ya, pandemi ini bukan hal yang sepele teman-teman. Jadinya kita harus selalu senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, jadi cukup sampai di sini saja ya pertemuan kita. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berakhir. Saya Adinda Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopi berikutnya. Have a good day.